Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Matur Nuwun untuk sudah rawuh pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu tim Kombi, Komisi Bimbingan, baik itu dari program S1 Kesmas dan program S1 Gizi. Mudah-mudahan selalu dalam sehat ya, sehat selalu. Dan juga adik-adik angkatan tahun 2018, baik itu program S1 Gizi dan program S1 Kesmas. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berkumpul. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan kelak di yaumil kiamat. Adik-adik sekalian, sesuai dengan rencana kita ya beberapa bulan yang lalu untuk persiapan penyusunan tugas akhir tahun angkatan 2018 ini kita sudah melalui serangkaian kegiatan ya. Yang pertama ada gambaran, kemudian internalisasi visi misi dengan topik yang kemudian Anda usulkan atau Anda coba untuk merangkum itu ke dalam sebuah topik dan sudah selesai. Kemudian tim Kombi yang baik itu program S1 Gizi ya maupun program S1 Kesmas sudah menyusun dan menetapkan dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing utama DPU dan DPA. Dan hari ini nanti Anda akan mendapatkan share gitu ya informasi pengumuman begitu topik yang sudah ditetapkan oleh Komisi Bimbingan dan juga beserta dengan nama-nama DPU dan DPA begitu. Nah, sebelum sampai ke share pengumuman, saya akan memberikan gambaran yang barangkali nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Andre dari Kasmas maupun Bu Ruli dari Gizi begitu ya, nanti terkait dengan teknis-teknis untuk yang Kombi begitu. Baik adik-adik semuanya, saya lanjutkan dulu bahwa secara umum Anda di 2018 ini untuk skripsi sudah harus diawali begitu ya, karena kami menginginkan proses skripsi ini bisa tepat waktu sehingga harapan kami dan juga harapan orang tua Anda ketika Anda diterima di FKM 2018 3 tahun yang lalu ini tahun 2022 Anda sudah harus lulus adik-adik. Jadi bikin komitmen buat perjanjian pada diri sendiri bahwa Anda SKM itu jangan lama-lama ya. Jadi 4 tahun sudah harus lulus begitu. Nah, kemudian skripsi ini kalau pada buku panduan akademik memang dijadwalkan akan ditempuh di semester 7 begitu. Namun kalau misalkan di semester 7 Anda baru menempuh skripsi, mendaftar skripsi, maka itu bisa jadi akan panjang waktunya. Kenapa? Karena bisa melebihi 4 tahun, maksud saya seperti itu, bisa lebih dari 4 tahun begitu. Sehingga kita mengawali untuk menempuh skripsi itu lebih awal begitu. Namun tidak semuanya mahasiswa yang bisa menempuh skripsi, tetapi ada syarat ketentuan yang berlaku begitu, yaitu mereka yang sudah menempuh mata kuliah sebanyak 120 SKS itu boleh untuk menempuh skripsi atau tugas akhir. Kemudian PP atau persentase prestasi itu lebih besar sama dengan 90%, kemudian IPK lebih besar sama dengan 2. Itu, dan telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian kesehatan lulus dengan minimal nilai C. Itu adalah syarat-syarat administratif atau syarat akademik yang adik-adik itu bisa menempuh skripsi lebih awal asalkan sudah memenuhi kriteria-kriteria seperti ini gitu. Sehingga harapan kami nanti Anda misalkan ya sekarang untuk program di S1 Kesmas ini kan magangnya kan tidak di semester ini ya, masih di semester genap. Sehingga kalau nanti Anda magang dan skripsi, maka ada 2 hal yang benar-benar Anda harus harus kerjakan dengan serius begitu. Nah, harapan kami Anda bisa mencuri start dulu untuk yang skripsi. Yang perlu di S1 Gizi juga demikian. Semester ini Anda total di praktik kerja lapangan ya di 3 tempat. Nah, kalau Anda nanti baru start di semester 8 untuk skripsi, khawatir Anda tidak bisa lulus 4 tahun, sehingga kita start di awal, mengawali terlebih dahulu untuk yang proses skripsi. Gitu.
Nah, kemudian adik-adik, proses untuk skripsi ini akan kita jabarkan secara umum gitu ya. Yang pertama, mahasiswa harus program dulu. Artinya mahasiswa harus memprogramkan skripsi pada semester bersangkutan yang dibutuhkan dengan KRS. Ini harus diprogram adik-adik. Jadi kalau nggak diprogram nanti Anda ketika mau akan sempro ini di sistem tidak akan muncul nama Anda sehingga tidak bisa dilakukan untuk proses selanjutnya secara sistem gitu. Kemudian Kompi akan mengumumkan nama DPU dan DPA dan topik skripsi yang hari ini nanti akan kita umumkan. Gitu. Ketika nanti hari ini Anda sudah mengetahui nama-nama pembimbing dan topik skripsi, maka sudah mulai bisa melakukan proses pembimbingan skripsi begitu. Nah, proses pembimbingan skripsi ini bisa dilakukan secara simultan ya. Jadi DPU, DPA secara bersama-sama. Jadi bisa ke DPU dulu, kemudian baru DPA, atau ke DPA dulu, baru ke DPU, atau mungkin bersama-sama, itu boleh, silahkan Anda lakukan teknisnya seperti itu. Kemudian, mahasiswa menyusun proposal penelitian sesuai dengan sistematika penulisan skripsi, begitu ya. Itu sudah ada pada buku panduan pedoman penyusunan dan penulisan skripsi FKM. Silahkan Anda unduh ya di websitenya FKM, silahkan dipelajari itu. Di mana nanti untuk proposal ini bab 1, 2, dan bab 3. Ya, jadi kalau proposal ini bagus sebenarnya sudah hampir separuh lebih ya untuk skripsi ini Anda selesai gitu. Sudah punya kekuatan untuk bisa menyelesaikan skripsi, tinggal 4 dan bab 5 gitu. Kemudian daftar pustaka dan instrumen. Oke. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu diketahui bahwa untuk proses pembimbingan skripsi ini kita memiliki satu rule gitu ya, yang mengikat baik itu pada mahasiswa maupun pada dosen pembimbing. Jadi untuk lama koreksi naskah skripsi pada pembimbing ini kita berikan waktu toleransi maksimal 2 minggu. Jadi artinya misalkan Anda menyampaikan kepada DPU atau DPA naskah draft begitu ya, draft skripsi pada tanggal 20 Agustus begitu. Nah, berarti ada kesempatan bagi dosen pembimbing, baik itu DPU atau DPA, itu untuk melakukan proses membaca, mengkoreksi, merevisi naskah Anda itu sampai 2 minggu ke depan. Ini adalah batas waktu yang kemudian kami berikan. Pada beberapa dosen bisa jadi proses itu lebih cepat gitu, karena mungkin proses pembimbingannya yang sistematik bisa nge-zoom bareng-bareng atau mungkin bisa dilakukan secara simultan dengan bareng satu angkatan gitu ya, sesama mahasiswa pembimbingan. Nah, itu bisa jadi lebih cepat daripada itu begitu. Oke ya. Nah, kemudian setelah dikembalikan dari dosen kepada Anda, pada mahasiswa ini naskah skripsi Anda harus Anda segera perbaiki maksimal 1 minggu. Jadi nggak pakai lama adik-adik. Jadi jangan sampai kemudian dosen sudah bekerja keras untuk mengoreksi draft Anda, sudah melakukan perbaikan, sudah coret-coret begitu, kasih review dan sebagainya, ternyata proses pada mahasiswa sendiri yang lama begitu. Sebenarnya bukan masalah di waktu saja ya, tetapi dalam hal perbaikan itu loh. Jadi apa yang diminta oleh dosen untuk diperbaiki ya segera diperbaiki. Kalau ada kesulitan bertanya gitu. Jadi jangan membuat keputusan sendiri. Kalau ada yang nggak tahu segera tanyakan maksudnya apa ini. Kemudian kalau misalkan ternyata dalam proses perjalanannya itu Anda mengalami kesulitan, itu komunikasikan ke pembimbing dan jangan Anda istilahnya membuat satu simpulan sendiri atau membuat keputusan sendiri. Ya, tujuannya mahasiswa itu mendapatkan pembimbing karena memang untuk mengarahkan dan mendampingi Anda sampai dengan nanti proses itu selesai. Gitu. Itu adik-adik. Ya. Kemudian selama melakukan proses pembimbingan proposal ini, Anda akan mendapatkan kartu kendali skripsi. Ini bisa Anda unduh sendiri di
buku panduan ya, buku panduan kartu kendali skripsi itu wajib Anda pegang. Itu sebagai logbook Anda, sebagai ini progress reportnya. Misalkan hari ini Anda ketemu dengan misalkan Bu Sulis, misalkan sebagai DPU, kemudian minggu depan atau dengan hari yang sama Anda bertemu dengan Bu Farida, katakanlah seperti itu. Nah itu bisa menjadi dengan diskusi atau topik diskusinya apa, dan itu semuanya akan terekam pada buku atau kartu kendali skripsi deh adik-adik ya. Jadi kartu ini jangan sampai hilang karena akan terus dipakai dan sebagai syarat nantinya Anda mendaftar baik itu sempro maupun pada sidang skripsi itu. Oke ya, jadi dia akan melihat nih, Anda terakhir ketemu DPA, DPU itu kapan? Itu akan terlihat pada kartu kendali skripsi. Oke ya. Oke, kemudian mahasiswa, adik-adik nanti mulai dari hari ini nanti kita umumkan untuk yang topik dan pembimbing itu bikin jadwal timeline ke depan untuk penyelesaian skripsi, 6 bulan ke depan. Jadi 6 bulan ke depan Anda punya tanggung jawab bikin timeline gitu ya, bikin timeline, schedule, kapan saya harus sempro, kapan saya harus penelitian, kemudian kapan saya harus sidang, itu mulai dari sekarang Anda punya target pribadi gitu, punya target pribadi yang harus Anda selesaikan. Ya bisa jadi antara satu mahasiswa dengan yang lainnya kan sedikit berbeda ya, tapi yang penting Anda punya rencana pribadi yang harus Anda selesaikan gitu. Ya. Nah, kemudian nanti DPU dan DP akan memberikan parah pada kartu kendali skripsi itu ya, seperti itu. Oke, ini adik-adik bentuknya, bentuk kartu kendali seperti itu. Jadi Anda harus punya dan punya rekod untuk proses pembimbingan begitu. Oke. Nah, kemudian ini yang saya maksud. Jadi ini yang saya maksud bahwa mulai dari hari ini ketika Anda punya proses merencanakan untuk skripsi, berarti hari ini Anda harus bikin schedule. Bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ya. Ini ada pada buku pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir ya. Mulai pemrograman, kapan sempro dan sebagainya. Itu ada semuanya. Adik-adik kalau mengikuti panduan ini, insya Allah 6 bulan sudah lulus gitu loh. Ya, jadi kita memberikan satu milestone gitu ya, satu tahapan-tahapan yang itu kalau misalkan Anda ikuti, nah itu insya Allah Anda bisa mencapai untuk menyelesaikan masa penyelesaian tugas akhir itu 6 bulan. Itu yang kita harapkan seperti itu. Nggak usah molor-molor gitu loh ya. Jadi kalau memang bisa diselesaikan 6 bulan, selesaikan dalam waktu 6 bulan. Oke. Kemudian bagaimanakah prosedur pada seminar proposal? Yang pertama, mahasiswa mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan seminar proposal kepada DPU dan DPA. Ya, jadi dua pembimbing harus sama-sama melakukan ACC. ACC tidak hanya satu pembimbing, tapi baik itu dosen pembimbing utama maupun anggota harus membubuhkan ACC pada naskah skripsi ataupun apapun itu, yang penting ada bukti bahwa itu melakukan persetujuan pada naskah Anda untuk dilanjutkan ke seminar proposal. Gitu. Kemudian uji turnitin ke pembimbing ya, bisa ke DPU. Nah, saran saya adik-adik, jadi turnitin ini lakukanlah pada pembimbing, jangan uji turnitin sendiri. Jangan uji turnitin ke tempat lain atau ke orang lain yang bukan pembimbing gitu loh. Kenapa ini terjadi? Kenapa saya tekankan ini? Karena beberapa waktu yang lalu ketika turnitin itu tidak dilakukan pada pembimbing, ya, akibatnya ketika turnitin dilakukan kembali itu akan terjadi autoplagiasi. Ya, jadi dia mendetek dari turnitin yang sudah dilakukan itu. Dan kalau memang seperti itu kejadiannya, kita lakukan proses ke mana waktu itu ke LP2M untuk kemudian dilacak dan sebagainya, dibatalkan dan sebagainya, kemudian dilakukan uji turnitin kembali dan baru kemudian bisa dilakukan persentase yang sesungguhnya, dan itu membutuhkan proses yang lama gitu loh. Jadi kalau sebisa hindari melakukan uji turnitin yang bukan ke DPU dan DPA.
atau DPA ya. Yang penting ke pembimbing ya. Tuh, jangan sampai terjadi karena beberapa kakak kelas yang melakukan itu ternyata akhirnya kita nggak bisa memproses, yang rugi akan dirinya sendiri karena nggak mungkin Turnitin sebanyak itu, ya, maksudnya begini, Turnitin itu tidak tepat gitu loh ya, jadi apa namanya akan terdeteksi pada autoplagiasi sehingga menyebabkan mereka harus melakukan uji ulang gitu dan itu prosesnya nggak sebentar gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah nanti adik-adik sudah uji Turnitin, kemudian lakukan unggah file proposal yang sudah disetujui ke sister. Ya, ke sister. Jadi nanti di sister adik-adik semuanya itu sudah ada peran masing-masing. Ada DPU, ada DPU seperti apa, kemudian ada operator mahasiswa seperti apa, kemudian ada mahasiswa seperti apa gitu. Setelah nanti di sister, maka minta mohon kepada DPU untuk melakukan approval. Begitu. Nah, berkaitan tersebut, pada pelaksanaan seminar proposal ini kita juga melibatkan Kombi ya, jadi Komisi Bimbingan ini juga akan memfasilitasi untuk teknis pelaksanaan dari sampel maupun tugas akhir. Yaitu nanti mahasiswa wajib untuk mengisi dan melengkapi Google Form 1 dan Google Form 2 dari Kombi. Gitu. Kemudian setelah itu selesai, kemudian kami mengumumkan jadwal pelaksanaannya, kemudian mahasiswa melakukan sempro yang dihadiri oleh DPU, DPA, kemudian dosen pembahas, ketua dan sekretaris, dan juga rekan mahasiswa yang lainnya. Jadi ketika Anda sempro ini yang hadir tidak hanya Anda dan pembimbing, tetapi juga ada dosen lain, yaitu sebagai ketua pembahas dan juga sekretaris pembahas. Jadi ada 4 orang yang nanti akan hadir begitu, yang pada saat seminar proposal. Oke. Kemudian setelah itu mahasiswa mencetak berita acara seminar proposal, kemudian mencatat semua masukan pembimbing dan pembahas, dan yang terpenting adalah ketika pasca seminar proposal itu, mahasiswa wajib melakukan perbaikan kepada dosen pembahas dan pembimbing maksimal 2 bulan. Jadi kalau misalkan Anda tanggal 20 Agustus seminar proposal, maka dalam waktu 2 bulan ke depan Anda harus sudah menyelesaikan revisi dari seminar proposal untuk kemudian mendapatkan ACC untuk bisa terjun ke tahap berikutnya, begitu. Jika dalam waktu 2 bulan ini Anda tidak bisa menyelesaikan revisi atau tidak ada progresnya yang dilaporkan pada DPU atau DPA, maka Anda harus mengulang lagi untuk seminar proposal dan prosesnya akan seperti yang sebelumnya. Ya, jadi akan sangat merugikan jika Anda tidak berkomunikasi dengan pembimbing, itu akan sangat merugikan. Apapun kendalanya yang Anda hadapi, komunikasikan dengan pembimbing gitu. Apakah nanti kesulitan pada pengambilan data atau proses teknisnya atau instrumen atau kesulitan perizinan dan sebagainya, itu komunikasikan dengan pembimbing gitu. Pembimbing tidak akan membiarkan Anda sendirian. Jadi Anda akan terus diberikan bimbingan arahan sampai nanti Anda menyelesaikan tugas akhir gitu. Ya, kemudian berikutnya, nah ini kalau sudah selesai proses seminar proposal, kemudian pasca pembimbingan setelah seminar proposal, nah ini ya tadi saya sampaikan ada perbaikan selama 2 bulan, kemudian proses pembimbingan ini setelah sempro itu dilaksanakan masih 4 bulan adik-adik. Jadi kalau misalkan Agustus Anda sempro itu berarti apa? Agustus, September, Oktober, November, mungkin bulan bulan Desember ini Anda sudah harus sidang skripsi. Ya, jadi dalam waktu 4 bulan ke depan Anda sudah harus melakukan sidang skripsi. Tetapi setiap 2 bulan, jadi misalkan nih harusnya pada bulan Oktober gitu Anda sudah apabila tadi belum melakukan sidang, maka kan kami berikan reminder gitu ya, peringatan untuk jadwal untuk segera sidang. Nah, kemudian kalau misalkan dalam waktu 2 bulan berikutnya Anda belum bisa sidang, maka kami akan melakukan pemanggilan pada mahasiswa dan pembimbing dalam rapat terbatas.
dan surat ini juga akan disampaikan kepada orang tua gitu, supaya orang tua juga mengetahui progres penyusunan skripsi Anda ini seperti apa, sampai di mana proses penyusunannya, sehingga bisa sama-sama untuk mensupport Anda bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu begitu. Oke. Nah, kemudian adik-adik setelah sempro begitu ya, setelah seminar proposal ini sebelum masuk ke ambil data ya ke lapangan ini kita sudah mulai menerapkan yang namanya kaji etik penelitian. Karena kaji etik penelitian ini tidak hanya di FKM saja, dalam arti semua mahasiswa kesehatan ataupun siapapun itu periset atau peneliti wajib untuk memberikan atau memperhatikan etika-etika ketika dia berinteraksi dengan manusia sebagai subjek penelitian gitu. Nah, ini kita sudah mulai memperhatikan itu mulai tahun kemarin gitu ya, sudah mulai memperhatikan tahun ini hal-hal seperti itu. Nah, kaji etik penelitian ini nanti adalah, jadi setelah nanti Anda sempro, itu sudah sempro, sudah revisi dengan pembimbing DPU dan DPA ya, kemudian sudah di ACC, nah itu kemudian Anda mendaftarkan kepada kaji etik penelitian ya. Kaji etik penelitian kemudian ikuti prosedur atau alur yang ada pada kaji etik penelitian ya. Anda boleh lihat bagaimanakah alur-alur penelitian di FKM. Nah, mengapa itu penting? Karena kita memastikan bahwa mahasiswa ini ketika atau siapapun ya, baik ini sebenarnya kaji etik tidak hanya mahasiswa, tapi dosen pun ketika akan riset juga wajib untuk melampirkan kaji etik. Nah, kaji etik ini nanti akan sebagai syarat Anda untuk mengajukan izin penelitian. Jadi izin penelitian yang nanti akan Anda urus, yang melibatkan ke Bagkesbang atau mungkin ke tempat penelitian, tentu saja akan ada izin gitu ya. Nah, ketika mengurus ini Anda akan kita akan minta apakah sudah ada kaji etik yang Anda lakukan atau belum gitu. Kalau belum ya bisa segera untuk dilengkapi begitu. Oke, sampai situ ya adik-adik ya. Sampai di sini ya, itu adalah sampai pada proses Anda sempro, kemudian kaji etik dan juga sampai pengambilan data. Proses selanjutnya akan mengikuti bagaimanakah pembimbingan begitu. Ya maksudnya masing-masing dosen dan mahasiswa saling berinteraksi gitu untuk proses pembimbingan. Kemudian berikutnya kalau sudah sempro sudah, kemudian pengambilan data juga sudah selesai, kemudian kalau kita tadi ingat ya, seminar proposal bab 1, 2, dan bab 3. Kalau ke sidang skripsi berarti ada hasil pembahasan dan juga simpulan saran begitu. Di prosedur sidang skripsi ini, nah mahasiswa ini menjalankan pembimbingan 4 sampai dengan 6 bulan ya setelah seminar proposal, kemudian mengunggah draft skripsi yang sudah disetujui DPU dan DPA ke sister. Kemudian uji tunitin itu ketentuannya adalah kurang dari 40% ya, kurang dari 40%. Kemudian selain uji tunitin nanti mahasiswa mendaftarkan ujian skripsi ke bagian akademik melalui AG akademik ya. Jadi nanti di situ mahasiswa yang akan berproses ke seminar proposal dan sidang itu nanti akan bergabung pada WAG akademik karena di situ akan dibutuhkan informasi-informasi yang terkait dengan surat tugas pembimbing dan sebagainya begitu. Nah, selain pada lapor pada bagian akademik, ini adik-adik kami minta untuk juga mengisi Google Form 3 dari Kombi, baik itu Kombi yang Prodi Kesmas maupun yang Prodi Gizi, sama prosesnya ya, yaitu dengan pengajuan sidang dan pengajuan penguji luar. Kalau tadi sempro ada 4 orang yang menguji gitu ya, kalau pada saat sidang itu akan ada 5 orang, yaitu bertambah dari penguji luar atau penguji eksternal gitu. Penguji eksternal itu adalah penguji yang berasal dari luar FKM UNED. Bisa dosen UNED, misalkan dari Fakultas Pertanian, FISIP, ataupun yang lainnya. Bisa juga penguji luar itu adalah salah satu kepala, misalkan bagian ataupun staf tempat penelitian adik-adik semuanya.
Bisa kepala dinas kesehatan, bisa kepala BPBD, bisa dari kepala BPJS dan sebagainya. Itu nanti akan bertindak sebagai penguji luar dan itu harus diajukan. Prosesnya melalui WAG akademik dan melalui Google Form Kombi, gitu ya. Oke. Oke, kemudian setelah itu selesai baru kemudian ke pelaksanaan sidang skripsi. Nah, nanti pada saat proses akhir ya, proses akhir dari ini sudah selesai ya, sudah sidang skripsi begitu ya, sudah sidang skripsi, kemudian pasca sidang skripsi atau proses tugas akhir selesai, ini nanti biasanya tim penguji akan minta Anda untuk memperbaiki draft skripsi dalam waktu 2 bulan setelah skripsi. Nah, sama prosesnya seperti Sempro, jika tidak dilakukan atau tidak selesai dalam waktu 2 bulan, maka Anda harus melakukan sidang skripsi kembali atau sidang skripsi ulang, gitu. Nah, proses perbaikan itu tentu saja nanti ketika Anda sidang itu akan ada perbaikan atau masukan dari para penguji begitu ya. Nah, nanti perbaikannya urut dari penguji luar, kemudian sekretaris, ketua, baru ke DPA, dan kemudian yang terakhir ke dosen pembimbing utama begitu. Setelah itu selesai, Anda sudah final dari revisinya, maka berikutnya draft skripsi yang sudah clean, sudah perbaikan, sudah mendapatkan persetujuan dari semua penguji saat itu, ya kemudian disubmit ke sister, gitu. Diunggah ke sister kembali, gitu. Kemudian selain itu adik-adik juga akan diminta untuk submit ini ya artikel yang berasal dari naskah skripsinya, itu yang nanti akan dipakai sebagai dasar pengajuan nilai, entry nilai oleh Kombi. Jadi kalau semua kewajiban itu sudah selesai, Anda sudah upload draft skripsi, yang skripsi akhir, kemudian sudah submit ke artikel, nah kemudian baru Anda mengajukan pengajuan nilai atau entry nilai oleh Kombi dengan mengisi Google Form 4 melalui Google Form 4 gitu ya. Oke, baik. Nah ini adalah alur-alur gitu ya. Jadi secara umum alur dari apa yang adik-adik lakukan ketika Sempro berarti harus ada permohonan penetapan judul pembimbing tugas akhir gitu. Kemudian pengajuan seminar proposal ya, diisi form 1, diisi form 2. Kemudian untuk yang sidang skripsi ini Anda mengisi Google Form 3 dan juga nanti WAG di akademik ya. Kemudian di sini juga ada yang terakhir ketika sudah semua selesai atau finish, maka Anda akan diminta untuk permohonan entry nilai tugas akhir gitu. Oke, kira-kira itu adik-adik ya, tahapan-tahapan secara umum untuk pelaksanaan seminar proposal dan sidang tugas akhir. Secara umum sama, baik itu Prodi S1 Kesmas maupun Prodi S1 Gizi. Oke, kemudian untuk jadwal Sempro dan sidang ini kemarin sudah berjalan mulai dari Februari tahun ini untuk pengaturan dan efektivitas dari pelaksanaan sidang tugas akhir dan Sempro. Ini kita menetapkan jadwalnya itu di tiap hari Selasa. Jadi hari Selasa jam 8 sampai dengan jam 2 siang itu tidak ada perkuliahan, namun akan diganti karena digunakan untuk pelaksanaan Sempro dan sidang. Jadi adik-adik tidak perlu melakukan kesepakatan jadwal dengan penguji maupun pembimbing, karena nanti jadwal itu akan otomatis ditetapkan oleh komisi bimbingan gitu. Jadi itu memudahkan adik-adik dalam berproses. Sehingga tugas Anda itu ya menyiapkan saja itu substansi dari materi dari tugas akhir, kemudian teknis-teknisnya Anda ngikutin alur yang sudah ditetapkan oleh buku pedoman akademik dan juga dari Kombi di 2 prodi begitu. Oke, mungkin kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ini adalah
tim kombi dari prodi S1 Gizi maupun dari prodi S1 Kesmas ya. Jadi saya sendiri Ketua Kombi, kemudian koordinator dari Kesmas ada Pak Andri Ramani, kemudian ada Pak Abu Koiri, ada Bu Citra, ada Bu Sulis, ada Bu Globila, dan ada Pak Taufan Ahrisah Ode. Ini dari dari prodi S1 Kesmas ya. Nah, kemudian dari prodi S1 Gizi ada koordinatornya adalah Bu Ruli Bayu Antika, kemudian Bu Septi Handayani dan Bu Karera atau Bu Rere. Nah, nanti adik-adik apabila ada kesulitan terkait dengan proses pembimbingan bisa menghubungi ke Kombi. Ya, jadi Kombi ini misalkan dari minat tertentu mau bisa menghubungi ke salah satu dari Kombi begitu. Jadi tidak harus ke Kombi peminatannya gitu. Oke, saya rasa itu adik-adik yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kemudian juga ada tambahan dari Bapak Ibu tim Kombi, barangkali ada yang belum tersampaikan tadi, monggo silahkan disampaikan. Monggo silahkan. Mungkin Pak Andre atau Bu Ruli ada yang ingin disampaikan, silahkan. Nggak ada, Bu Anita. Nggak ada, sampun Pak. Sudah semua. Sudah semua, ya Bu Ruli, wonten Bu Ruli yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, baik. Baik, adik-adik ada yang ditanyakan? Monggo, mungkin di sini ada semua Kombi, insya Allah hadir semuanya. Monggo jika ada yang ingin disampaikan. Ini sepertinya belum semuanya hadir ya. Ada 166 mahasiswa prodi S1 Kesmas dan ada 30 mahasiswa prodi Gizi, sehingga seharusnya ada sekitar 190-an ya. Ini baru hadir 175, pasti ada yang tidak hadir. Oke, semoga nanti bisa tersampaikan ke yang lain. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan adik-adik kalau akan ditanyakan. Monggo silakan. Nggak ada, berarti sudah cukup jelas ya. Oke, Mas Yongki, ada yang ditanyakan mungkin tadi teman-temannya bisi-bisi apa gitu, mungkin mau disampaikan Mas Yongki? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, yakin ya, sudah cukup ya. Sebentar ini. Bu Yana, oke, Bu Yana atau Bu Nina, barangkali ada yang ingin disampaikan ke adik-adik dari Prodi Kesmas atau Gizi, monggo. Untuk link tadi, Bu Anita. Ya, linknya beda-beda ya. Jadi link yang saya contohkan tadi itu ada link dari Kombi Kesmas, dan nanti masing-masing Prodi itu punya link sendiri, ya adik-adik ya. Jadi Prodi Kesmas punya link untuk yang sendiri, kemudian yang Prodi Gizi punya link sendiri juga. Gitu. Ya, makanya mungkin Bu Ruli bisa menyampaikan, Bu Ruli. Iya, Bu. Ya, Bu Ruli barangkali bisa menyampaikan untuk link-nya dari Prodi Gizi, link Kombi Gizi, Mak. Baik, Bu. Izin untuk share, Bu. Ya, monggo silakan, sudah saya beri akses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat ya? Sudah. Ini yang Prodi Gizi ya? Oke. Jadi untuk teman-teman Prodi Gizi nanti setelah dapat ACC begitu ya dari DPU dan DPA, kemudian mengajukan
memohon link gitu ya, meminta link kepada Kombi. Nanti teman-teman akan mendapatkan link pengajuan seminar proposal. Contohnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan mengisi email, kemudian nama, NIM, nomor HP, kemudian konsentrasi keilmuan ya sesuai dengan judul skripsi, kemudian judul skripsi dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Ini saya contohkan ya, saya ngisi ada nama saya. Kemudian ada DPU ya, nanti yang akan kami berikan penetapan nama dosen DPU dan DPA, kemudian bisa di next. Nah, ini untuk bukti ACC bisa berupa apapun ya, bisa melalui email atau screenshot dari WA ya. Jadi bukti bahwa DPU maupun DPA memberikan ACC untuk dilakukan seminar proposal. Kemudian bukti Turnitin itu tidak lebih dari 40%, jadi harus 40% ke bawah total Turnitin yang harus kalian miliki. Jadi ketika proposal kalian lebih dari 40 harus diulang ya, direvisi sampai memenuhi syarat. Nah, pengajuan Turnitin ini biasanya dilakukan kalau proposal itu bisa dilakukan melalui DPA ya, dosen pembimbing anggota. Sedangkan untuk sidang itu DPU, dosen pembimbing utama. Kemudian kalian submit, kemudian setelah disubmit akan kami proses ya di Kombi untuk penetapan jadwal sidang seminar proposal. Nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu mungkin? Ya, silakan adik-adik. Dari sidang skripsi. Tidak ada ya, sebenarnya kalau link dari sidang skripsi hampir sama. Jadi nanti kalian bisa mengisi nama nih seperti tadi gitu ya. Bedanya di sini nanti kalian akan mengisi juga nama penguji luar. Ya. Penguji luar ini bisa ditetapkan atau diajukan oleh DPU, DPA, ataupun oleh anggota Kombi gitu ya. Untuk dosen penguji luar tadi sudah disampaikan oleh Bu Anita, itu yang berasal dari luar FKM, ya bisa dari dosen FK mungkin atau pertanian atau bahkan petugas di lapangan gitu ya. Kalau wilayah kerjanya misalkan penelitiannya di wilayah kerja puskesmas, bisa mengajukan ke kepala puskesmas misalkan, atau yang lebih dekat misalkan kepala bagian gizi ya kalau di bidang puskesmas dan sebagainya. Jadi kalau di lapangan biasanya yang mengetahui kalian di lapangan kan ini ya kalian sendiri. Jadi kalian boleh mengajukan nama-nama dosen penguji luar yang harus disetujui oleh DPU DPA, kemudian boleh diajukan kepada Kombi. Seperti itu. Jadi kemudian untuk isian dari form penilaian tadi ya, form C3 itu hampir sama, ada nama, NIM, lembaga pertama hampir sama ya, DPO, DPA, kemudian ini ada nama penguji anggota, kemudian tanggal kalian sidang skripsi, kemudian ACC dari DPU, DPA, kemudian ketua penguji, sekretaris, dan anggota. Jadi sama, buktinya bisa screenshot dari WA gitu ya, ataupun pesan teks. Itu ada yang ditanyakan dari sini? Ya, silakan. Ada yang dari prodi S1 Gizi, mumpun di sini ada Bu Ruli juga. Monggo, kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, Bu Ruli?
Ini untuk linknya yang dari Kombi Gizi bisa di-share juga Bu Ruli supaya nanti bisa dijadikan adik-adik ini apa namanya untuk pegangan gitu ya. Untuk yang link-link tadi Pak Bu Ruli. Yang untuk Kesmas sudah di-share Pak Andre ya di chat itu silahkan adik-adik bisa apa ini bisa disimpan ya untuk Anda lakukan pengajuan penetapan judul 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan tahap-tahapannya ya. Jadi untuk yang seminar proposal itu nanti akan ada form 1 dan 2. Kemudian untuk yang sidang itu ada form 3. Kemudian untuk yang permohonan entry nilai itu ada di form 4. Itu 4 form itu yang nanti Anda pakai untuk pengajuan sampel dan sidang. Ya, selain ke WAG akademik ya dan juga ke sister. Jadi tugas Anda terkait dengan teknis itu ada ke sisternya, ke kombi dan juga ke akademik itu. Sudah ada yang ditanyakan adik-adik? Permisi Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Salsabila. Ya, terima kasih Jadi, Bu. Mohon maaf Bu. ya, dari mana? Prodi S1. Oh, dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Ibu. Ya, silakan Mbak. Saya mau tanya Bu, tadi kan disebutkan harus mengisi kartu kendali skripsi ya Bu. Ya, betul. Nah, dan harus melampirkan tanda tangan dari Ya. dosen pembimbing Iya. sebagai progres. Nah, untuk Ya. tanda tangannya ini apakah harus tanda tangan basah apa boleh untuk soft file ya Bu? Jadi yang penting di sini fungsinya kartu kendali itu untuk bisa memberikan satu ini progress report Anda di setiap tahapannya itu Mbak. Nah nanti itu bisa dikumpulkan, Anda bisa mintakan tanda tangan bisa dari pembimbing ya. Sekarang bisa menggunakan PDF fill and sign itu atau tanda tangan online aja. Gitu. Jadi tidak perlu tanda tangan basah. Ya, baik. Terima kasih Bu untuk informasinya. Ya, ya, oke. Oke ya, di chat sudah ada untuk yang prodi Kesmas dan prodi Gizi untuk masing-masing ya. Yang sudah di-share Bu Ruli itu adalah yang dari prodi Gizi ya, prodi Gizi. Halo, Buni. Ya, Pak. Buni termute mungkin. Ya, ya, sebentar, tunggu sebentar.
Sebentar ya, kita tunggu adzan dulu. Sebentar. Oke, ya, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin adik-adik. Saya coba ini ya, share screen ya. Jadi proses yang ada di sister Anda. Jadi sudah terlihat ya, Dedek. Jadi nanti ini di sini sudah ada tugas dari masing-masing elemen gitu ya. Ada mahasiswa, ada kombi, ada operator fakultas gitu. Nah tadi, mengapa saya minta Anda untuk ngisi Google Form Kombi, baik itu Kesmas maupun Gizi, itu karena nanti supaya Kombi bisa memiliki dasar untuk penetapan di masing-masing tugas Kombi gitu. Kemudian kenapa Anda juga harus mendaftar di WAG akademik atau menghubungi akademik ketika proses sempro maupun sidang, karena supaya operator fakultas juga punya dasar untuk melakukan cetak surat tugas pembimbing gitu. Nah, nanti adik-adik, kalau Anda lihat di sini, ya ini saya contohkan di 2017 ya, jadi Anda nanti sebagai mahasiswa kewajiban untuk mengupload ya judul tugas akhirnya apa dalam bentuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kemudian ini diupload ya, ini diupload di mana? Ini diupload pada mahasiswa seperti itu. Kemudian Anda lakukan klik judul tugas akhir dan Indonesia dan juga Inggris ya. Kemudian setelah Anda lakukan ini ya, Anda upload, Anda isi Google Form tadi. Google Form berapa? Google Form 1, yaitu penetapan judul dan pembimbing. Atas dasar itu maka Kombi akan tahu bahwa Anda mengajukan, Mbak Lutfia ini sudah mengajukan, berarti Kombi akan menetapkan judul dan pembimbing di sini, pembimbing utama dan pembimbing anggota gitu. Ya. Kemudian Anda juga harus lapor ke akademik gitu. Supaya apa? Supaya akademik akan memproses ini surat tugasnya Anda gitu, surat tugas sebagai pembimbing gitu. Ya, kemudian ketika ini sudah selesai, maka Anda harus upload file proposal final, yaitu yang ditandatangani oleh DPU dan DPA. Kalau DPU dan DPU sudah approval di sini, ya maka Anda ketika Anda sudah upload file proposal ini, maka Anda minta kepada DPU untuk approval persetujuan proposal final gitu. Ya, kemudian kalau sudah ditetapkan di sini baru kemudian Anda isi Google Form 2 yaitu penetapan penguji gitu. Gitu deh ya, tahu ya, paham ya sampai di sini. Nanti tahapan-tahapan itu akan ngikutin. Jadi artinya fit ini, kolom-kolom yang di sini itu tidak akan terbuka jika tahap sebelumnya Anda nggak mengikutin gitu. Anda juga harus aktif. Artinya apa? Misalkan gini, ternyata Anda sudah upload file proposal gitu ya. Tapi ternyata oleh dosen, ini kan harusnya kalau Anda upload, harusnya dosen pembimbing sudah bisa meng-approve gitu. Tapi ternyata kok nggak segera di-approve, Anda langsung hubungi ke DPU-nya, mohon Bapak atau Ibu untuk bisa approve proposal final, karena draft sudah saya upload di sister gitu. Demikian juga misalkan ke Kombi katakanlah, barangkali sebenarnya Kombi juga sudah tahu ini bahwa Anda sudah mengajukan. Nah, kalau ternyata Kombi belum menetapkan penguji, Anda cek apakah Anda sudah ajukan Google Form-nya. Kalau Google Form-nya belum diajukan, ya nanti Kombi nggak bisa ada dasar untuk penetapan penguji gitu loh.
Ya, jadi masing-masing ini adik-adik mesti memperhatikan secara administratif teknisnya itu ya dari masing-masing elemen ini dan juga ke yang Google Form tadi gitu. Ya. Paham ya sampai di sini? Nggak ada yang kalau kayak sepertinya udah jelas deh ya. Sebenarnya sudah jelas semuanya ya adik-adik ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin monggo silahkan dari Kombikesmas sama Prodi Gizi untuk share ini apa namanya topik ya. Nanti mungkin bisa kita share juga filenya. Mungkin pada Bu Bila yang di sini atau Bu Citra yang akan share ini di apa namanya file topik yang udah ditunggu-tunggu ini sepertinya sama adik-adik untuk topik dan pembimbingnya. Monggo Bu Bila, Bu Citra. Mungkin Bu Bila, Bu. Oh, Bu Bila, saya Bu Bila. Nggih. Ada Bila? Bu Bila? Ada, Ibu. Monggo Bu Bila kalau mau share. Sudah terlihat ya, Bu? Sampun. Iya. Ya, oke. Ini Bu, untuk dari minat AKK Ya. dahulu. Oke, baik ya. Jadi ini sudah, saya pikir tidak perlu disebutkan satu persatu ya adik-adik ya. Jadi mungkin ini sudah kita kita tetapkan oleh Kombi untuk pertama topik dulu ya, topik skripsi, kemudian kesesuaian roadmap-nya, karena kita coba untuk internalisasi visi misi dan juga roadmap dari penelitian dari penelitian maupun dari FK maupun dari keris gitu, kemudian DPU dan juga DPA-nya gitu. Nanti file ini akan kita ini ya, kita share aja ya ke mahasiswa gitu. Ya. Kemudian ini dari biostatistika kependudukan ya. Oke. Kemudian dari epidemiologi. Kemudian dari minat gizi Kesmas. Oke. Ya. Kemudian dari minat K3. Oke, kemudian dari minat Kesling, kesehatan lingkungan. Baik. Kemudian dari minat PKIP, ya, PKIP ya, oke, ya, baik itu adik-adik. Jadi ini nanti sudah kita akan share. Semoga nanti Anda bisa menghubungi segera berproses untuk yang proses skripsi gitu ya. Kami berharap Anda bisa setelah diumumkan ini Anda bisa berproses ke tugas akhir gitu. Ini karena begini, untuk yang prodi Kesmas itu magang kan tidak dilakukan pada semester ini ya, semester genap. Akan sangat disayangkan kalau Anda nggak berproses. Harapan kami nanti ketika magang itu bisa seminar proposal. Jadi sudah ketika Anda magang itu Anda sudah seminar proposal, sehingga ketika pada saat magang selesai Anda juga bisa berproses ke penelitian bahkan sidang skripsi. Itu salah satu trik cara Anda bulan Juli itu sudah lulus gitu. Tapi kalau mungkin kemudian semester ini Anda belum proposal, kemudian baru magang di bulan Februari, kemudian setelah magang Anda baru menyiapkan sempro, nah itu yang biasanya agak molor gitu. Jadi harapan kami kita share sekarang supaya Anda bisa segera menyiapkan ke arah seminar proposal gitu. Jadi sebelum magang Anda sudah selesai sempro gitu. Ya. Gitu ya adik-adik. Ini kok saya nggak dengar suaranya ya. Ini jangan-jangan pada tidur semua atau gimana ini? Ya, Bu. Ibu. Ya, ada komen nggak? Ini komen, guys? Jangan dipendam sendiri, ditanyakan aja mumpung di sini ada Bapak Ibu dosen Kombi, juga ada Bu Kaprodi, ini dua-duanya ada hadir di sini. Oke, matur suwun Bu Globila sudah di-share. Matur nuwun Bu, bisa di ya.
Monggo Bu Ruli bisa share untuk yang adik-adik dari Prodi Gizi. Oke, baik ya. Jadi ini yang dari Prodi Gizi ada 30 mahasiswa, adik-adik. Anda ini punya tanggung jawab yang besar ya, karena angkatan pertama mohon bisa lulus, kalau bisa angkatan pertama masuk bareng, wisudanya sama-sama gitu. Jadi bisa diikuti oleh adik kelasnya, ini kakak kelasnya semuanya lulus bareng gitu loh, yudisium bareng, wisuda bareng, ya. Oke, ini adalah topik-topik dari Prodi Gizi ya. Jadi ada 3 konsentrasi, ada gizi klinis, gizi masyarakat, dan manajemen gizi institusi penyelenggara makanan ya. Oke. Nanti juga sama seperti Prodi Kesmas, kita akan share juga ke mahasiswa sebagai pegangannya. Baik, ada tambahan lagi mungkin dari Bu Yana dan Bu Nina. Kalau ada tambahan, monggo. Oke, baik, tidak ada. Baik Pak Andre atau Bu Sulis, Pak Abu, Bu Bila, Bu Citra, tidak ada. Oke, Ya, Pak Mas. Andre. Mau sholat Pak dulu, Abu. izin saya. Oh, iya, monggo Pak, ya monggo. Oke, kemudian Bu Citra, Bu Bila, wonten tambahan? Dari saya cukup, Bu. Oke, sampun. Cukup, Oke, Bu. Pak. Oke, terima kasih, matur nuwun. Ada Bu Rere sama Bu Septi. Oke, Bu, sudah. Cuman tetap semangat Oke, aja tidak buat ada ya, adik-adik. baik. Ya, sampun. Oke, tetap semangat buat adik-adik untuk bisa melaksanakan skripsi 4 tahun ya, lulus 4 tahun begitu. Bu Rere? Bu, saya mau izin memanggil Evita, ada Bu? Ah, Namanya bergabung nggak ya? Namanya Evita. silakan. Evita. Iya, Bu. Iya, Evita, kenapa Bu? Iya, Evita, kalau ada yang kurang jelas, mumpung ini kombinya lengkap, ini bisa langsung ditanyakan ya. Takutnya kalau tanya langsung ke saya, itu nantinya ada yang miss yang saya mungkin juga belum bisa menjelaskan dengan tepat gitu. Jadi kalau ada ganjelan, unak-unak bisa langsung ditanyakan di sini, nggak apa-apa kok. Sama aja di sini forumnya. Oh ya, baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Makanya mumpung ada di sini, silakan kalau ada yang kurang jelas atau perlu diulang lagi, monggo. Ya, silakan Evita, ditanyakan yang kemarin. Baik, saya izin bertanya. Di sini saya masih bingung terkait teknis dari seminar proposal. Sementara di Prodi Gizi semester 7 kan full magang. Kemudian berarti untuk seminar proposal dilakukan di semester 8 ya, Bu? Oke, baik. Itu aja pertanyaannya, Mbak. Iya, Bu. Ya, oke. Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa seminar proposal itu bisa dilakukan kalau Anda sudah mendaftar KRS gitu ya. Jadi KRS skripsi. Jadi Anda harus ambil topik KRS mencantumkan skripsi gitu. Itu. Nah, kemudian ketika PKL praktek kerja gitu ya, apakah boleh melakukan seminar proposal? Boleh sekali melakukan seminar proposal pada saat praktek kerja. Tetapi gini, tentu saja jadwal pelaksanaannya tidak mengganggu dari jadwal pelaksanaan PKL gitu. Jadi bisa aja Anda lakukan itu PKL kapan sih? Tanggal 20 September ya. Nah, kalau sepertinya kan tidak mungkin ya adik-adik baru atau monggo kalau misalkan memungkinkan sebelum praktek kerja itu silakan Anda lakukan. Kalau misalkan selama praktek kerja itu Anda akan melakukan seminar proposal, ya kalau memang di jadwalnya itu full, ya tentu saja tidak bisa karena akan mengganggu praktek kerjanya itu. Jadi yang bisa dilakukan setelah praktek kerja itu selesai, katakanlah Desember ya, insya Allah jadwalnya kan seperti itu ya. Desember itu praktek kerja selesai, Anda bisa lakukan seminar proposal, gitu Mbak Evita. Ya, baik. Terima kasih Bu Anita.
Ya, mudah-mudahan nanti Anda Desember bisa sempro ya Mbak Evita ya, bisa seminar proposal ya. Insya Allah. Ya, insya Allah semangat. Oke. Sudah, Bu Rere? Sudah, Bu. Oke, baik. Ada lagi mungkin dari Prodi Kesmas? Mohon maaf, dari saya cukup insya Allah, Bu Anita. Yes, Biana. Mohon maaf, ini double-double soalnya. Iya. Ye. Oke, nanti bisa kita share juga untuk topiknya. Ye, sampun matur nuwun. Baik, ada lagi adik-adik? Kalau tidak ada, karena sudah kita ini ya 1 jam, dan sepertinya juga insya Allah adik-adik juga sudah memahami, dan misalkan pun apa yang sudah saya sampaikan tadi ada yang tidak jelas atau kurang dimengerti, itu semua sudah ada di pedoman skripsi yang bisa Anda unduh gitu ya, bisa Anda download gitu. Kemudian tentang link-link, ini link yang ada di chat ini bisa di-copy gitu, ya. Nanti juga akan kami berikan, ada masing-masing kombi, jadi tidak usah khawatir gitu dengan apa pertanyaan, misalkan tidak terjawab di sini, Anda bisa tanyakan juga melalui kombi yang sudah adik-adik tahu gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, dengan demikian kita bisa akhiri ya pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu tentang sosialisasi alur penulisan skripsi, sekaligus kita sudah menyelesaikan untuk share tentang topik dan pembimbing skripsi. Yang mudah-mudahan nanti harapan kami 2018 bisa lulus tepat waktu di 2022. Ya, nanti kita doakan sama-sama. Terima kasih. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada khilaf dalam menyampaikan. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu semuanya, dan tetap semangat adik-adik semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke semuanya. Terima kasih. Ya.